Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ibu cintai juga Ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada perbanggatan yang merupakan materi kelas 9 semester ganjil. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai yang pertama, perkalian, kemudian yang kedua, pembagian di dalam perbanggatan. Operasi perkalian pada perbanggatan, kita mulai dari kita pilah-pilah menjadi 3 kolom biar kalian tidak bingung. Yang kolom pertama, operasi perkalian pada perbanggatan. Kolom kedua, operasi perkaliannya bagaimana. Dan kolom yang terakhir adalah hasil perbanggatannya. Di baris pertama, misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 dijabarkan menjadi 2 kali 2. 2 pangkat 4 dijabarkan menjadi 2 kali 2 sampai 4 kali. Sehingga kita lihat jumlah 2-nya dikalikan sampai 6 kali. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 6. Untuk soal yang kedua atau baris kedua, negatif 5 pangkat 3 dikalikan negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 3 kita jabarkan menjadi negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Sedangkan negatif 5 pangkat 2 menjadi negatif 5 kali negatif 5. Maka ada negatif 5 dikalikan sampai 5 kali. Sehingga bisa kita tuliskan di kolom paling kanan negatif 5 dipangkatkan 5. Baris ketiga, bentuknya sekarang adalah huruf. A pangkat 4 kali A pangkat 3 akan kita jabarkan menjadi A-nya dikalikan sampai 4 kali. Kemudian yang A pangkat 3, A dikalikan sampai 3 kali. Jadi ada berapa A-nya dikalikan? Ternyata ada 7 kali. Sehingga hasil perpangkatannya adalah A pangkat 7. Baris keempat sama saja, silahkan diisi sendiri. Kemudian baris yang kelima, yang diketahui bagian tengah operasi perkaliannya. Setengah kali setengah, 2 kali. Kemudian yang belakang setengah kali setengah kali setengah, 3 kali. Maka pada kolom paling kiri pada operasi perkalian pada perbanggatan, kita peroleh setengah dipangkatkan 2, dikalikan setengah dipangkatkan 3. Dan kolom yang paling kanan pada hasil perbanggatan, berarti kita peroleh setengah dipangkatkan 5. Dan seterusnya silahkan isi. Untuk baris yang di bawahnya ada beberapa soal dengan cara yang sama seperti contoh-contoh yang tadi. Maka akan kita peroleh bentuk umumnya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dua pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 5, maka akan kita peroleh bagaimana penyelesaiannya? 2 pangkatnya yang pertama 2 kita tuliskan pada pangkat, 5 kita tuliskan plus 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 plus 5 yaitu 7.
maka hasil akhirnya adalah 2/7. Pembahasan berikutnya adalah pemangkatan suatu perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan N akan menjadi A pangkat M dikalikan N, atau sama dengan A pangkat M kali N. Sekarang kita coba dengan mengisi titik-titik yang tersedia. 4 pangkat 2 dipangkatkan 2. Bagaimana penjabarannya? Bilangan pokoknya adalah 4. Pangkatnya 2 di dalam, 2 di luar. Ingat tadi diapakan? Kita kalikan. Ya, maka menjadi 4 pangkat 2 kali 2. Akan menjadi 4 pangkat 2 kali 2 adalah 4. Sehingga akan menjadi 4 pangkat 4 hasilnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. A kali B dipangkatkan M akan menjadi A pangkat M dulu, baru dikalikan B pangkat M. Bilangan pokoknya ingat itu berbeda A dan B, maka akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Pembahasan berikutnya adalah pembagian pada perpangkatan. Pertanyaan penting yang akan muncul adalah bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Nah, mari kita pelajari bersama. Kita akan mengamati, mencoba, menyimpulkan. Nanti tidak lupa ada latihan dan tugas. Nah, sekarang amati tabel berikut. Pada kolom pertama, pembagian pada perpangkatan. Kolom kedua, bentuk perkalian berulang. Dan kolom ketiga adalah perpangkatan. Pada bentuk yang pertama, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 kita jabarkan menjadi 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Dibagi 3 pangkat 4 diubah menjadi 3 pangkat 4 sampai 4 kali. Sehingga kalau di dalam keseharian kita seringkali menggunakan sistem coret, bisa saja 3 di bawah itu 4 kali, maka yang di atas juga bisa kita coret sebanyak 4 kali. Tinggal 3 sebanyak 5 kali. Maka hasil perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 5. Dibagi negatif 2 dipangkatkan 3. Negatif 2 dipangkatkan 5 kita jabarkan menjadi negatif 2 dipangkatkan sampai 5 kali atau dikalikan sampai 5 kali. Kemudian sebagai penyebutnya negatif 2 kita kalikan sampai 3 kali. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 dipangkatkan 2. 3,5 pangkat 6 dibagi 3,5 dipangkatkan 2. 3,5 dipangkatkan 6 kita jabarkan menjadi 3,5 sebanyak 6 kali. Kemudian 3,5 pangkat dipangkatkan 2 akan dijabarkan menjadi 3 kali 5 kali 3,5. Nah, sekarang kita lihat. Maka akan menjadi, kalau kita bisa menggunakan sistem coret, 3,5 bagian atas sudah bisa kita coret. Tapi tidak pun kita juga akan bisa melihat hasilnya. Bahwa akan menjadi 3,5 dipangkatkan 4. Nah, coba susunlah pertanyaan terkait dari tabel di atas. Kalian bisa mencoba dengan soal-soal yang lain. Misalnya, dengan melihat soal di bawah ini, ada 3 soal. 4 dipangkatkan 8 dibagi 4 dipangkatkan 5. Silakan dituliskan seperti contoh yang Ibu berikan tadi.
Juga negatif 7 dipangkat 5 dibagi negatif 7 dipangkat 3. Jabarkan seperti yang Ibu berikan tadi. Ketika contoh sudah ada, silakan dicoba sendiri di rumah. Maka dapat kita peroleh simpulan atau kesimpulan bahwa setelah mengamati dan mencoba, maka kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum A pangkat M dibagi A pangkat N akan dapat diubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk buktinya, isilah titik-titik yang tersedia ini. Misalnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 2, yang tadi di depan sudah pernah kita bahas, menjadi 4 pangkat 2 kali 2. Jadi 4 pangkat 4. Untuk berikutnya, marilah kita coba latihan berikut. Ada beberapa soal yang Ibu berikan. Ada 5 soal. Silahkan diperhatikan. Ya, 5 soal itu silahkan kamu tulis di buku tulis kalian, kemudian kerjakan. Bisa kalian sambil tanya dengan teman dalam satu kelompok kecil, yang hasilnya nanti akan Ibu minta sebagai umpan balik. Nah, kalian harus banyak berlatih supaya akan menjadi lebih terampil, karena kunci keberhasilan adalah jika kamu rajin belajar, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai penutup, maka kalian harus mengerjakan tugas. Tugas ini kalian salin juga di dalam buku catatan atau buku tulis. Ada 5 soal sehingga semuanya ada 10 soal. Yang 5 tadi untuk latihan berupa pilihan ganda, kemudian yang 5 adalah bentuk pilihan. Dalam hal ini adalah bukan pilihan-pilihan ganda tetapi soal yang meminta jawaban yang tepat. Sehingga ini seringkali kita sebut sebagai bentuk esai. Silahkan untuk bentuk esainya berarti jawab dengan cermat tetapi benar. Silahkan untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan untuk berikutnya kita akan bahas materi yang lebih lanjut. Selamat mempelajari materi selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker saat keluar dari rumah. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Amin.